Karena hari itu pun apa yang saya alami disaksikan sama anak saya, gitu ya. Tapi saya tadi kan hubungannya dengan pertanyaan itu kenapa gitu. Anak-anak inilah yang membuat saya bisa sampai hari ini. Seandainya Tuhan gak kasih anak-anak yang bermasalah ini buat saya, mungkin saya udah gak ada di sini. Buat saya ya bunuh diri, pergi, melacur, itu tujuan. Semuanya, waduh, senang dengan kondisi yang ya, balik lagi dalam acara program kesayangan kita Art Talk hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Rolis Firman. Kita akan ngobrol-ngobrol dan tentunya di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu yang spesial. Karena semua bintang tamu yang datang, yang hadir di program Art Talk ini adalah bintang tamu yang sangat spesial. Betul ya Kak ya? Betul. Ais. Ya, suaranya menandakan bahwa bintang tamu kita ini adalah seorang om-om. Enggak lah. Dan saya berterima kasih sekali buat teman-teman yang udah setia nontonin Art Talk ya, yang udah subscribe, yang udah share mungkin video-video daripada Art Talk. Terima kasih banget dan dukung terus channel ini untuk terus berkembang ya tentunya, dan supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan di tengah-tengah kita udah ada satu orang bintang tamu yang saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi mari kita panggil aja. Ini adalah Kakak MJ. Halo Kak. Halo. Aduh, saya nyebutnya nih kalau misalnya Kakak MJ nih agak gimana gitu ya. Soalnya saya kenal gitu kan. Ini soalnya saya kenal loh teman-teman ya. Kenal banget ya. Kenal banget. Sama kakak yang satu ini adalah Kakak MJ ini adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Beliau ini juga salah satu orang yang membuat saya ketemu Tuhan. Tuh ya, yang memperkenalkan saya dengan Tuhan. Dan beliau ini juga, Kakak MJ ini juga adalah orang yang memperkenalkan saya kepada pujian penyembahan mungkin ya di awal ya. Yang memperkenalkan saya kepada dunia pelayanan, yang memperkenalkan saya juga pokoknya kepada Tuhan lah intinya gitu, yang membuat saya ini berjalan di jalan saya sekarang ini, yang membuat hidup saya ini makin hari makin diubahkan dan makin dipulihkan. Bagaimana kabarnya Kak MJ? Luar biasa. luar biasa Kak MJ ya. Iya. Hari-hari ini lagi sibuk ngapain nih Kak MJ nih? Hari-hari ini lagi sibuk dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Oke, bekerja sebagai seorang guru berarti. Iya. Ya. Ada yang lain Kak yang dikerjakan? Masih hubungannya dengan dunia pendidikan, selain di instansi pendidikan, juga saya ke rumah-rumah belajar. Masih hubungannya ke situ. Oke, hubungannya masih dengan pendidikan ya. Suaranya udah kayak suara anchor news gitu ya. Iya nggak sih? Kenapa jadi gini ya? Iya, suaranya kayak suara-suara pembawa acara gitu kan. Pembawa acara talk show, gosip. Oh enggak. Gosip, gibah. Enggak, tidak ada ya. Kita di sini no gosip gitu ya. Oke, berarti dari dulu KMJ ini kerjaannya nggak jauh-jauh dari manusia ya, maksudnya? Nggak jauh dari anak-anak. Dari anak-anak gitu ya. Masih ketemu sama anak-anak yang nakal nggak? Wah, sampai hari ini. Banyak. Nggak tahu kenapa dari awal saya terjun di anak-anak ya, terus dipindahkan ke instansi pendidikan, terus ke rumah belajar. Hubungannya dengan anak-anak yang bermasalah gitu ya, bukan dengan anak-anak yang enak yang hari ini diajarin terus selesai gitu, terus mereka bisa saya ngerti. Tetapi ini hubungannya selalu dengan anak-anak yang diajarin itu bisa, saya ngalamin gini, masuk ke kelas itu kayaknya 1 jam kayak 1 hari gitu. Okay. Gitu. Jadinya di sekolah itu, di depan anak-anak ini saya nggak ngerti kenapa Tuhan bawa saya itu selalu dari anak bermasalah ke bermasalah dan ke bermasalah. Dari tahun pertama saya di dunia pendidikan sampai hari ini pun
nggak pernah ketemu yang lurus-lurus aja. Kayaknya yang enak gitu tuh enggak gitu. Jadi ketemunya yang kayak gitu, itu, kayak gitu. Tapi buat saya itu satu tantangan gitu, ngubah bagaimana yang nggak bisa ya jadi agak bisa, walaupun nggak bisa banget gitu. Iya. Nah itu kan udah bertahun-tahun tuh ya kayak, walaupun mungkin dalam divisi yang berbeda atau instansi yang berbeda gitu kan ya. Kalau yang sekarang di dunia pendidikan sebagai seorang guru ketemu sama anak-anak yang bermasalah, ya kalau misalnya kemarin ketemu dengan anak-anak jalanan gitu kan, termasuk salah satunya saya gitu kan. Yang dulu susah diatur. Iya, saya ingat banget gitu ya. KMJ ini adalah kakak pertama yang ngasih saya waktu itu sepasang stick drum. Gak tahu masih ingat apa enggak? Masih. Bahkan kamu sebelum jadwalnya latihan drum, kamu udah di depan pintu untuk ngantri. Bahkan kamu bisa tahu di mana kunci ruangan drum. Dan kamu ada di dalam situ sebelum waktunya. Iya. Jadi apa KMJ ini? Jadi ada apa ya? Kalau misalnya saya ngobrol sama KMJ ini ada sebuah apa ya, hubungan emosional ya yang di dalam yang nggak bisa dipungkiri gitu kan. Dan jadi kalau misalnya kalau ketemu sama KMJ ini ya tiba-tiba langsung nostalgia aja gitu kan. Biar bagaimanapun juga kan sangat berpengaruh dalam hidup saya. Keluarga kita ya. Iya, keluarga lah, seperti keluarga lah, kita ngomongin seperti keluarga. Dan ini kan udah sekian tahun nih Kak, gitu kan. Tadinya kan ngurusin anak-anak jalanan, gitu kan. Dan sekarang ke dunia pendidikan, ya, yang kelihatannya lebih elit secara status, gitu ya. Secara status dari anak jalanan ke dunia pendidikan. Tapi ternyata mereka kan punya masalah yang sama juga, punya pergumulan yang sama. Terus mereka juga punya, bukan mereka lah, mungkin mereka masalah dalam hidupnya berbeda-beda. Tapi buat kita yang ngurusin mereka, nggak jauh beda sebenarnya gitu kan ya, ribetnya, pusingnya gitu kan. Tapi kenapa Kak, kok tetap mau? Ya kan artinya kan kalau misalnya orang udah tahu, aduh ngurusin anak, contoh deh ngurusin anak kayak saya nih dulu gitu kan. Kan malesin banget gitu kan, aduh dibilangin susah, bandel, nakal gitu kan. Mesti diteriakin gitu kan. Dan sekarang ketemu ya misalnya secara status lebih elit gitu kan. Anak di sekolah gitu, tapi kan mereka tetap punya masalah yang bikin kita ribet gitu kan, yang bikin kakak ribet, kok tetap mau gitu. Saya pikir dulu waktu di anak jalanan, saya akan tetap di situ gitu kan ya. Saya pikir saya akan di situ karena ada salah satu pemimpin saya bilang bahwa kamu tuh udah tertanam di tempat anak-anak yang seperti ini gitu. Kamu udah ditancap begitu dalam. Terus suatu waktu saya itu dipindahkan ke sekolah. Saya pikir saya akan ketemu yang lebih baik karena di sekolah itu kan mungkin lebih teratur kan? Secara status kan sekolah. Status lebih pakai seragam, rapi gitu kan. Ya, tetapi ternyata itu anak-anak dari dunia yang lama itu ketemu lagi di cuma situ. Dalam mangkok yang berbeda gitu ya. Cuma menunya sama, mangkoknya doang yang beda gitu kan. Ya saya bilang Tuhan, nggak bisa jauh dari yang ini gitu ya. Maka sampai hari ini saya pikir dari saya dulu di tempat saya kerja tuh kan ada dua, ada yang pagi dan ada yang siang. Setelah saya ada di pagi, terus saya dipindah siang, saya pikir lebih enak. Ternyata, wow. Tempat siang malah lebih luar biasa. Luar biasa. Saya kembali ke awal kayaknya gitu. Saya dulu anak siang. Ya, saya tahu banget. Ya, yang seperti kamu inilah, tapi dari kecilnya gitu yang seperti kamu ini berarti saya dulu parah banget loh teman-teman berarti. Parah Pak. Tapi kamu kesayangan lah dulu ya. Aduh, makasih loh Kak. Karena kamu kelihatan buah. Ya. Dan saya berharap yang saya hadapi sekarang akan menjadi seperti kamu. Amin. Kerinduannya apa sih Kak? Ini kan udah KMJ ini kan sudah menginvestasikan bukan cuma waktu kalau menurut saya gitu, hidup ya. Menginvestasikan hidup, ya waktu lah kita bilang. Hidup, waktu, hati, perasaan. Belum lagi kan mungkin punya masalah-masalah pribadi juga dalam hidup pastinya gitu kan sebagai seorang manusia. Pasti ya Kak ya? Pasti. Atau hidupnya baik-baik aja saya nggak tahu gitu. Tapi yang saya tahu kan
KMJ ini kan mengalami apa ya, perjalanan hidup yang saya tahu saya nggak mudah. Even kalau misalnya saya ngalamin juga saya belum tentu kuat gitu kan ya. Nah, harapannya sebenarnya apa sih Kak? Pasti kan pengen dong ya gitu ya. Udah investasi waktu, tenaga, perasaan buat ngurusin anak-anak yang sebenarnya secara status ini kan nggak punya hubungan dengan kita. Udah kan saudara bukan, gitu kan. Anak bukan, adik bukan, Ngeselin lagi. sepupu bukan, ngeselin lagi. Bukan cuma ngeselin, malah kadang-kadang membawa kita kepada situasi yang sulit, gitu ya. Tadi kan kalau misalnya saya tanya, kok tetap mau? Karena panggilan, calling ya. Karena kayaknya udah tertancap di situ ya. Mungkin secara daging nggak mau gitu kan. Nggak mau. Tapi tentunya pasti kakak kan KMJ ini kan pasti kan tentunya punya setidaknya setitik harapan buat anak-anak ini ya. Nah kira-kira harapannya tuh apa sih Kak? Mungkin nggak kelihatan sekarang ya. Cuma buat saya setiap kali saya ketemu dengan mereka itu Tuhan nunjukin gitu bahwa ya saya itulah mereka gitu. Karena saya bukan lahir dari keluarga yang kaya gitu ya. Tetapi saya belajar sekolah sendiri. Bertumbuh sendiri, cari Tuhan sendiri, gitu tanpa istilahnya kasih sayang orang tua yang full, gitu. Jadi saya nempatin diri saya itu di mereka, gitu, dengan harapan gini loh, kalau Tuhan bisa bikin saya seperti ini, saya yakin mereka juga bisa. Kenapa? Karena dari mulai saya awal pelayanan, awal saya masuk ke pendidikan, kenapa Tuhan taruh di anak-anak seperti itu? Otomatis kan ada suatu harapan yang gak akan padam, gitu kan? Pasti ada dari mereka yang akan muncul menjadi orang yang lebih baik, lebih berhasil. Itu saya yakin banget. Walaupun mungkin sekarang enggak. Nah, contohnya gini aja. Saya punya suatu anak didik ya. Sampai sekarang saya itu di kelas 5 sekarang. Itu dia belum bisa baca. Oke. Ya. Tetapi saya bangga ya gini loh. Dia sudah bisa A, B, C, D, udah bisa abjad. Itu kan ada suatu kemajuan, ada progres yang mungkin orang lain lihat, ih udah kelas 5 sampai belum bisa baca. Tapi buat saya dia bisa abjad itu suatu progres. Ya. Jadi saya nggak akan pernah matikan api itu walaupun cuma sedikit. Ya, itulah yang buat saya masih bisa bertahan sampai sekarang dengan mereka gitu. Itu kayak sebuah lagu ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Itu lagu lama banget tuh. Masih ingat ya KMJ ya pastinya ya. Wah luar biasa ya. Jadi apa sekalipun misalnya kelihatannya apinya kecil gitu ya. Kelihatannya harapannya kecil. Kelihatannya bahkan even mungkin harapannya cuma setitik, bahkan buat kebanyakan orang mungkin melihat ini tidak berpengharapan. Ya mungkin itu juga mungkin dulu yang KMJ lihat dari hidup saya ya. Saya nggak tahu gitu kan. Karena kalau misalnya saya ngeliat kepada kehidupan saya yang dulu, saya juga mikir kenapa saya bisa jadi seperti ini sekarang gitu kan. Dan itu menarik banget sih. Itu sangat sangat luar biasa. Itu sangat menyentuh banget. Karena memang mungkin setiap orang itu nggak pernah bisa lihat ya bahwa kalau misalnya kita ketemu sama orang yang punya masalah atau mungkin dia ini biang masalah, mungkin dia ini sumber masalah, dan pada waktu orang-orang lain sudah menolak dan waktu Tuhan berikan itu kepada setiap kita, mungkin kita bahkan nggak bisa lihat harapannya untuk anak ini apa, masa depan untuk anak ini apa, mungkin kita nggak bisa lihat. Tapi tentunya kalau misalnya Tuhan taruh itu dalam hidup kita, artinya Tuhan tetap punya rencana ya Kak ya. Ya benar ya kamu udah berhasil. Betul. Prosesnya sampai sekarang ya kan punya proses gitu kan. Bener kan? Ya kan tentunya juga kan apalagi kan ini yang mau kita omongin sih. Ya tentunya ini yang mau kita omongin sih KMJ gitu kan. Ini kan di sekolah atau di tempat pekerjaan ngelayanin anak-anak. Saya bilangnya ngelayani aja ya.
bukan cuma sekedar mengajar ya. Kalau cuma mengajar tuh kayak cuma sekedar datang pulang. Tugas satu arah aja gitu ya. Tapi kan di sini kan kalau misalnya yang saya lihat kan dari KKMJ itu kan adalah bukan cuma sampai di situ, tapi melayani mereka, memikirkan mereka, mendoakan mereka untuk mereka ini bisa jadi pribadi nanti yang bersinar di kemudian hari. Betul ya Kak ya? Nah ini kan artinya kan ini kan masalah. Emang di rumah tuh nggak ada masalah apa Kak? Sampai masalah. Mesti nambah-nambahin masalah gitu kan? Masalah sampai hari ini. Oh. Dan kalau saya cerita, itu jadi sebuah film yang menarik. Oh gitu? Bisa jadi penulis skenario berarti gitu? Harusnya, cuma saya males. Nah kan Kak MJ bilang kan masalah di rumah kan banyak gitu kan ya, yang setiap hari ya, bahkan bukan cuma setiap hari, mungkin setiap sebelum berangkat bekerja itu masalah mepet, setelah berangkat kerja datang lagi, masalah itu menemani terus gitu ya. Nah ini kan udah punya banyak masalah di rumah gitu kan ya. Ini ngapain sih kok kurang kerjaan gitu, kayak nyari, bahasa saya ya, kurang kerjaan untuk ngorek-ngorek lah gitu kan. Kenapa sih Kak tetap di rumah punya masalah, tapi artinya kan saya pengen, kalau orang normal nih ya, saya nggak bilang KMJ orang nggak normal, gitu kan. Ya kalau orang normal kan kalau misalnya dia punya masalah di rumah, dia akan cari sebuah pekerjaan atau sebuah bidang yang akan menghibur di mana dia bisa keluar dari masalahnya. Nah kalau Kakak tuh gimana? Saya jujur saya nggak masuk di pikiran saya. Boleh diceritain nggak? Justru anak-anak itu yang bikin saya bisa keluar ngatasin masalah. Oh, seandainya nih ya, kan saya menghadapi suatu masalah di keluarga gitu ya. Okay. Karena ini nggak ada pertanyaan tentang keluarga ya. Jadi ya memang saya pengen Kakak aja yang cerita, saya nggak berani nanya Kak. Nggak ada pertanyaannya ya. Makanya saya tadi korek-korek biar Kakak aja yang cerita. Saya agak gimana gitu. Ya Tuhan izinkan saya ada masalah di keluarga ya. Dari yang enak gitu kan, awal berkeluarga itu pasti enak ya gitu. Awalnya. Saya nggak tahu, saya belum berkeluarga. Iya sih, dulu gitu. Makanya saya ya cepet-cepet, saya udah tahu kalau jodohnya. Terus ya ngalamin bahkan sampai hari ini ya. Kalau secara manusia saya nggak akan mampu. Maksudnya gini loh, di rumah saya ngalamin masalah yang menurut saya kalau saya nggak kenal Tuhan, mungkin saya udah kalau orang bilang mungkin udah nggak waras gitu ya. Udah out of the blue ya. Saya udah pernah kabur karena menurut saya gini, Tuhan ini sudah di luar batas buat saya sebagai perempuan. Saya udah pernah jalan sampai ke terminal. Saya cuma diem di terminal. Saya bilang hari ini saya mau kemana ya? Gitu. Berarti udah sampai linglung ya Kak? Wah udah. Saya pikir saya mau ke terminal, saya mau pergi. Ini ada kesaksian saya sebelumnya. Tiba-tiba saya udah naik ke bis. Udah saya kena bis. Ada pengamen. Pengamen itu ngomong gini, ada lagu yang gini, syukuri apa yang ada, itu ada lagunya gitu ya. Orang itu bilang gini, jangan pernah menyerah untuk semua keadaan. Saya mungkin saya nggak akan lebih berat dari beban bapak ibu di bis ini. Gitu. Tapi saya cuma mau bilang jangan pernah menyerah. Itu saya udah pergi, saya nggak bawa apa-apa, cuma ada handphone. Karena waktu itu buat saya sebagai perempuan, apa yang saya alami di rumah itu di luar kemampuan saya, kekuatan saya. Karena hari itu pun apa yang saya alami disaksikan sama anak saya, gitu ya. Tapi saya tadi kan hubungannya dengan pertanyaan itu kenapa gitu. Anak-anak inilah yang membuat saya bisa sampai hari ini. Seandainya Tuhan gak kasih anak-anak yang bermasalah ini buat saya, mungkin saya udah gak ada di sini. Buat saya ya bunuh diri, pergi, melacur, itu tujuan. Ya. Jalan pintas. Jalan pintas. Karena
buat saya gini, kok Tuhan bisa bela orang itu terus gitu ya. Kok posisinya walaupun salah, kenapa tetap di dalam pembelaan? Kok saya tetap mengalami gini, seakan-akan Tuhan tuh nggak ada di saya, gitu. Saya pulang dari bis itu ya, saya pulang kembali ke rumah. Setelah dengar pengamen Setelah pengamen itu, ya sampai di rumah, anak saya cuma bilang gini, "Mah, kenapa ya aku ngalamin seperti ini?" Anak saya itu punya trauma minder luar biasa. Waktu saya dengar kayak gitu, saya gini, oh ternyata ya Tuhan kasih anak itu, anak-anak di sekolah, kasih anak saya yang begini, supaya apa? Supaya saya bisa nolong mereka. Saya bisa bertahan, ya bertahan di keluarga saya itu, semua kan karena anugerah Tuhan, ya. Yeah. Mereka tuh lebih berat sesungguhnya daripada saya. Anak saya, anak kandung saya itu lebih berat dari saya. Ketika dia di dalam kandungan, itu orang biasanya kalau ngandung itu kan saya sama suaminya ya. Tapi buat saya saat itu saya harus lindungin kandungan saya ketika badan saya tuh harus dipukul. Oh ya? Ya, badan saya tuh harus dipukul dan saya pernah ngalamin yang kayak gilesan di belakang saya tuh ada bekas-bekas pukulan. Kayak papan gilesan gitu? Kayak papan gilesan. Aduh, saya lindungin. Itu lagi mengandung? Anak saya cuma satu. Itu saya lindungin, Tuhan Yesus. Dan saat itu, ini saya sampai saat ini saya kalau duduk tuh agak susah. Karena di sini ada sedikit patah di belakang sini. Gitu ya. Itu saya alami bertahun-tahun. Ya, saya ngalamin itu bertahun-tahun. Tapi belajar untuk menerima dan memaafkan itu gak mudah. Bahkan sampai hari ini. Ya, bahkan sampai hari ini buat saya Tuhan itu suami yang terbaik. Amen. Tuhan itu Bapak yang terbaik. Yang buat saya tetap di dalam jalurnya. Walaupun jujur. Kadang kalau saya ngelihat orang lain berkeluarga. Nih ya misalkan. Nanti di skip saya kayak ngelihat misalkan Randy sekeluarga. Atau siapa keluarga ibadah. Itu tuh sakit banget di hati gitu ya. Tapi disinilah proses ya. Proses Tuhan buat kita itu kan beda-beda. Iya. Buat itu, buat saya itu mungkin ini loh. Tuhan ngajarin saya untuk jadi wanita yang kuat. Yes. Karena ada begitu banyak wanita di luar yang mungkin ngalamin seperti saya. Yang mungkin suatu saat bisa Tuhan pindahkan saya ke tempat perempuan-perempuan yang ngalamin masalah seperti saya. Yes. Kenapa Tuhan saat ini taruh saya di anak-anak? Karena saya juga harus belajar memulihkan anak saya. Anak saya itu lari bukan ke dunia yang negatif. Dia lari dengan belajar. Buat dia, apa yang dia lihat di keluarganya, dia larinya ke belajar. Buat dia belajar. Saya tahu itu pelampiasan emosinya, gitu ya. Bahkan sampai hari ini, dia nggak cari yang lain. Itu anak saya pribadi, anak kandung saya. Dia nggak cari yang lain. Dia cari, dia belajar sampai kemarin dia diterima di Surabaya. Dia cuma bilang saya seperti ini, Mah. Seandainya suatu saat saya nanti di Surabaya, Mama kan sendiri. Karena dia memang saya sendiri, seorang tua saya kan mama saya sudah meninggal kemarin ini. Apa yang akan Mama lakukan? Sedangkan saat ini, jujur, suami saya nggak di rumah, sudah lama pergi, gitu ya. Apa Mama tetap cari Tuhan? Iya. Saya belajar dari mama kandung saya pribadi.
Gak ada yang pernah salah dari Tuhan. Yes. Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah buat Tuhan, katakan Tuhan salah. Tidak pernah salah. Untuk apapun Tuhan tidak bersalah. Itu kata-kata almarhum mama saya yang saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau saya sudah mau melenceng, ketika saya sudah bilang gini, ini status saya apa ya Tuhan? Kadang-kadang sebagai perempuan saya ngomong gitu sambil saya nangis. Tiba-tiba muncul Tiba-tiba muncul, Tuhan gak pernah salah. Wow. Jadi itulah kenapa saya bertahan dengan anak-anak itu. Tuhan gak pernah salah dengan rencananya untuk mereka. Mungkin saat ini mereka punya keluarga yang berantakan. Mereka punya latar belakang yang gak enak. Kenapa Tuhan taruh? Tuhan taruh saya di situ supaya saya juga bisa kasih hidup saya sama mereka. Kenapa saya masih bisa bertahan? Karena Tuhan kasih hidupnya buat saya. Wah. Gitu. Waduh. Jadi saya kalau ngelihat kamu ya, kalau ngelihat Troy, kalau ngelihat Vero, Elna buat saya gini, ya Tuhan nggak pernah salah merencananya. Iya. Sampai hari ini. Iya. Itu yang saya maksudin. Wow, ini aku baru denger sih. Jadi aku gak bisa ngomong sih Kak. Ini serius. Saya baru tahu kalau ternyata sebegitu gitu. Wow, ngomong apa nih? God is good all the time, cuma itu. Iya berarti oke, kita coba let's try. Berarti Tuhan membawa masuk kakak ke dalam sebuah KMJ ini dalam sebuah tempat mangkok yang baru yang ternyata masalahnya banyak. Istilah kata kalau misalnya saya tangkap adalah memberikan sebuah lahan masalah untuk engkau bisa menghadapi masalah yang jauh lebih besar dan engkau bisa keluar dari jadi pemenang gitu ya kayak. Itu ajaib banget sih. Dan kalau misalnya boleh saya ngomong, kalau misalnya boleh aku ngomong nih ya KMJ ya. Biar bagaimanapun juga apa yang udah KMJ lakukan selama ini gak ada satupun yang sia-sia. Gak ada satupun yang sia-sia. Ya mungkin kelihatannya itu gak berdampak buat hidup kakak. Ini bukan ngotbah nih, jadi nanti sangkanya ngotbah lagi gitu. Enggak buat yang lain gitu. Tapi karena biar bagaimanapun juga KMJ ini dengan orang-orang yang saat ini bertahan di tempatnya masing-masing, contoh kayak seperti saya dan bisa ada di titik seperti ini, sebenarnya banyak gitu loh. Anak-anak yang dulu punya masalah, mungkin dampaknya nggak langsung ke kakak gitu. Tapi mungkin ini bisa jadi sebuah penghiburan, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah sukacita, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah berkata, ya Tuhan terima kasih kau pakai hidupku sedemikian rupa. Banyak Kak, ada Roy Chandra, ada Rolis Firman, ada Vera, ada Elna, ada Vero, ada siapapun yang saya mungkin gak bisa sebutkan. Yang saat ini kalau misalnya dulu tangan KMJ ini tidak bersentuhan dengan anak-anak berandalan ini, anak-anak yang tidak punya masa depan ini, maka sebenarnya anak-anak ini nggak punya masa depan. Sejujurnya jadi aku nggak tahu sih mau ngomong gimana sama KMJ, tapi kalau aku boleh ngomong, engkau mengubah hidup banyak orang. Mungkin sekalipun hidupmu tuh nggak enak sampai sekarang ya. Saya juga baru dengar sih. Sampai dalam kondisi sedang mengandung dan puji Tuhan juga bersyukur sekarang udah kuliah, berarti lagi kuliah di Surabaya. Iya, cuma masih online tahun depan lah. Iya, tapi udah sampai anak sekarang. Iya, itu anugerah. Wow. Buat saya itu penghiburan ya dari Tuhan. Kayak hadiah gitu loh. Buat saya. Mungkin di satu sisi ada kekosongan di saya, tetapi Tuhan itu nggak pernah lah ninggalin saya. Gitu, dia the best lah. Itu yang saya selalu katakan setiap kali saya mau pergi keluar, saya mau katakan kau the best Tuhan. Amen. Kau the best, cuma amen, itu. Amen. Ya saya mungkin sendiri di rumah, saya cuma bisa katakan engkau the best Tuhan. Dan buat saya nggak akan pernah menyalahkan pasangan saya. Yes. Buat saya gini,
itu tetap di saya ya kesalahan. Ya, apapun pasangan saya hubungannya adalah ke Tuhan. Saya hubungannya ke dia di bawah cover. Saya belajar untuk gak menyalahkan. Dulu sulit buat saya untuk gak menyalahkan. Karena buat saya ngerasa saya adalah korban. Oke. Gitu. Buat saya adalah korban. Dulu ya Kak ya? Dulu. Tapi saya belajar menguasai emosi. Ya. Saya belajar menjadi tenang. Saya katakan, bukan dia yang salah, tapi dia korban. Saya yang salah. Saya cuma bilang, Tuhan kembalikan. Kembalikan. Saya katakan, gak minta apa-apa. Kembalikan tetap di jalanmu sampai dia mencapai destiny-nya. Wow. Tidak di tengah jalan terpotong. Walaupun jujur, mungkin kalau suatu saat kembali, saya juga minta anugerah dari Tuhan. Bagaimana saya ngadepin ya? Bukan berdoa minta Tuhan kembalikan. Tiba-tiba benar-benar kembali gitu kan. Nanti sore kembali. Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan Yesus. Tapi berarti bukan cuma sekedar mengampuni ya Kak ya? Bukan cuma sekedar mengampuni, tapi mengampuni dan juga mendoakan ya Kak ya? Itu, walaupun berat ya. Kan nggak mungkin kita cuma bicara, karena ngejalaninnya sulit. Iya, karena memang kalau misal kita bicara kan, itu kan mulut mah gampang aja keluar gitu. Tapi kan kalau ngejalanin itu. Iya. Kadang orang bilang, kesusahan saya lebih besar dari kamu. Tapi masing-masing kita kan punya proses. Setiap orang kalau mereka punya masalahnya buat dia adalah masalah yang paling berat. Iya. Masalah kita nggak bisa compare masalah kita dengan orang lain. Tapi saya dengar apa yang Kak MJ ini alamin, saya sih rada speechless gitu. Saya nggak bisa berkata-kata. Nah, tadi ngomong ini kan doanya kan kembalikan Tuhan. Saya tahu maksud daripada Kak MJ ini kan yang paling penting adalah dia kembali ke Tuhan ya, hatinya, hidupnya, panggilannya. Betul. Karena kan sebenarnya kan saya juga kenal ya Karena saya tahu dia baik. Iya. Dan suami daripada KMJ ini kan juga salah satu role model dalam hidup saya. Bagaimanapun juga saya nggak bisa pungkiri bahwa ada sebuah panggilan ilahi yang sangat besar di dalam hidupnya yang sangat dahsyat gitu kan. Itu salah satu role model lah buat hidup saya. Makanya saya juga berdoa biar apa yang KMJ doakan itu biar ya kita berdoa. Saya percaya setiap doa orang benar dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Amin. Ya kita berdoa lah, pokoknya kita doakan pokoknya yang terbaik, yang paling terpenting adalah seperti yang tadi KMJ bilang, hatinya, hidupnya, destiny-nya itu kembali kepada Tuhan. Nah misalnya nih Kak, berarti itu kan tadi kan bilang Tuhan kembalikan gitu kan ya. Sudah siap kalau benar-benar nanti kembali. Udah siap dong ya berarti ya. Siap gak siap berarti siap ya Kak ya? Ya seperti yang saya alami hari-hari kan siap gak siap kan dilewati dia. Siap gak siap ya begitu, tapi ya tetap, begitu. Tapi tetap dengan situasi, dengan kondisi yang sudah dilewati, kesakitan demi kesakitan, tetap doanya minta kembalikan. Itu baru belajar loh. Kemarin itu saya belajar, udahlah buat apa. Toh aku maksudnya gitu, aku bisa gue jalanin. Cuma belakangan ini belajar dari pemimpin ya. Dari pemimpin. Kan saya punya pemimpin yang ngalamin masalah di keluarganya tuh sama gitu kan. Tiba-tiba Tuhan bicara bahwa kamu gak bisa selamanya nyalain pasanganmu. Alright. Oke. Bahwa kita sebagai pasangannya yang belajar koreksi. Gitu. Jadi ya saya juga belajar seandainya. Berarti berjuang banget ya Kak ya? Seandainya itu terjadi pun ya mungkin saya akan teriak kalau ketemu kamu. Tapi setidaknya yang kita tahu sebagai kita orang percaya adalah ada sebuah jaminan ya. Tuh. Artinya kan kalau misalnya itu kita doakan dan tiba-tiba Tuhan memberikan, artinya kan saya percaya ada jaminan Tuhan pastinya. Dan saya berdoa, I wish you all the best pokoknya Kak MJ buat hidupnya, buat apapun juga yang Kakak alamin di depan. Saya tahu, wow. Itu baru sedikit ya. Iya. Saya kalau misalnya dengerin lebih banyak otak saya bisa meledak kali. Jangan, nanti kamu gak mau nikah lagi. Oh enggak.
Jangan gitu dong. Enggak, beda-beda. Tapi nanti mungkin akan kita bahas di next episode kali ya Kak ya. Nanti, wow tapi bagaimana sih Kak caranya? Kan ini kan nggak mudah gitu ya. Maksudnya kan ini kan sesuatu yang sangat keras, sesuatu yang sangat boleh kita bilang pahit gitu ya. Bisa kita bilang pahit gitu ya. Kenapa saya nggak perlu dengar cerita daripada KMJ ini lebih banyak lagi dengan saya mendengar waktu KMJ sedang mengandung, dipukuli, dihajar, ditendang sampai ada papan cucian di belakangnya. Maksudnya itu ada bekas seperti papan cucian. Buat saya itu udah sangat mengerikan. KMJ nggak perlu lagi menjelaskan yang lain-lainnya. Buat saya itu udah sangat menggambarkan kengerian yang sangat luar biasa. Bagaimana waktu kakak itu bisa berdoa melepaskan pengampunan sih? Buat saya itu anugerah ya. Nggak mungkin juga buat saya seperti itu. Saya nggak ngerti Tuhan gimana bentuk hati saya seperti ini. Ada salah satu, mungkin sih karena Tuhan taruh saya juga sanguin ya. Ya yang istilahnya haha hehe, abis itu saya bisa lupa melupakan sebentar gitu ya. Abis janji sama orang haha itu ditanya apa ya tadi saya janji apa gitu kan. Itu kan karena kuat disanguin saya gitu. Mungkin itu juga ya, Tuhan kasih karakter kita itu masing-masing juga. Terus melalui proses itu juga yang memampukan. Ya. Yes. Kalau saya mungkin tipe yang melo, mungkin hari-hari saya akan nangis. Nangis terus. Kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begini. Terus yang kedua, kenapa saya juga bisa bertahan selain itu anugerah Tuhan. Yeah. Saya ditaruh di anak-anak itu. Jadi setiap kali saya datang ke sekolah, ya, saya bisa ketawa dengan mereka. Ya kan, dari jauh aja mereka sudah manggil nama saya, udah peluk gitu kan. Nah itu nyembuhin juga gitu kan ya. Tuhan rekayasa ya. Itu dia. Saya punya teman-temannya yang luar biasa di sini juga. Seandainya Tuhan gak taruh saya di sini, kan saya sudah bilang, mungkin saya sudah tanda kutip. Iya, seperti yang tadi seperti yang kita omongin. Tuhan tepat. Iya. Nah, satu hal lagi nih Kak, yang terakhir berhubungan dengan melepaskan pengampunan juga gitu. Karena memang kita kan diajarkan ya untuk apa? Salah satunya kan diajarkan di doa Bapa kami gitu kan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami gitu kan ya. Artinya kalau kita tidak mengampuni maka Bapa kita yang di surga juga tidak mengampuni kita gitu ya. Gampang banget ini mulut ngomong seperti itu. Aduh Tuhan. Ya memang, tapi memang itu adalah sebuah jalan yang harus kita lewati. Nah, tadi kan itu kan ada anugerah. Yang kedua kan ada rekayasa Tuhan menempatkan di sebuah wadah yang dimana kakak MJ ini bisa bertemu dengan anak-anak jadi penghiburan, punya keluarga, punya teman-teman, rekan kerja juga yang bisa menjadi penghiburan. Tapi mungkin ini Kak, satu hal yang saya pengen tanya tentang pengampunan juga, bagaimana cara bisa melepaskan pengampunan selain yang dua hal ini sebelum nanti kita closing juga. Tentunya kan pasti kan ada sebuah pintu yang harus dibukakan di dalam hati. Dan saya tahu itu pasti menyakitkan. Saya tahu gitu kan. Tapi kan ya kita bisa, ini juga yang mungkin teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan acara ini yang seringkali sulit untuk mengampuni. Karena kan kalau tidak itu lahir daripada kesadaran kita untuk melepaskan pengampunan, sesungguhnya kan yang namanya anugerah ini kan aktivasinya agak susah ya. Betul ya Kak ya? Dari sekian proses, sekian tahun, dan kemudian engkau harus melepaskan pengampunan karena engkau tahu itu adalah sebuah kebenaran. Pintu apa sih di sini yang terbuka? Yang saya tahu itu pasti sangat menyakitkan. Dan itu tidak mudah dan pasti ada gitu. Dan ini seringkali yang orang-orang tuh gak sadari mungkin. Makanya orang itu bisa jadi sulit mengampuni atau apa. Saya juga bingung sesungguhnya ya. Atau sampai kakak memutuskan akhirnya, ya Tuhan, aku mau ngampuni sekalipun itu menyakitkan dalam hidupku. Saya cuma ingat seperti ini. Kalau saya itu janji di hadapan Tuhan. Oke. Waktu pertama ketemu, terus kita kan menikah. Yeah. Itu kan janji kita kan sama Tuhan ya. Bukan janji sama orang. Komitmen kita ke Tuhan. Iya. Kalau saya gini, atau kita bisa janji sama Tuhan, ya otomatis kita belajar menghormati
siapa yang sudah menjadikan kita. Yang sudah memberkati kita. Karena buat saya itu pribadi yang luar biasa banget ya. Kalau gak mudah, jujur yang Rolis bilang. Gak mudah buat saya juga ngampuni. Gak mudah dengan nangis itu juga. Saya ngampunin itu dengan nangis. Gitu ya. Mungkin orang gak ngelihat. Orang ngelihatnya saya di luar ketawa. Saya cuma bilang sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau nangis sia-sia di depan orang. Kalaupun saya nangis, saya mau nangis karena Engkau. Dan itu hanya aku sama Engkau yang tahu. Wow. Gitu. Jadi karena pernah saya pernah bohongin pemimpin saya. Bukan bohong sih. Saya bilang gini, saya gak masuk hari ini. Karena waktu itu udah sesek banget. Saya gak ngerti bagaimana saya mengampuni. Saya bilang gini, saya ada urusan. Saya punya hikmah sendiri, saya ada urusan. Kenapa? Urusannya sebenarnya sama hati saya. Saya cuma diem dulu. 1 hari saya nggak buka handphone. Saya cuma diem dengan Tuhan. Dengan apa? Nangis. Yes. Cuma itu. Kayak kemarin Jessica tanya gini. Kak, aku sudah hubungi. Sebenarnya hari itu saya puasa WA. Karena ada sesuatu yang terjadi dan saya nggak mau megang handphone. Buat saya hari itu hanya saya sama Tuhan. Ya mungkin pintunya itu apa ya? Memaksakan diri gitu loh. Kalau diri ini nggak dipaksa. Menyeret daging ya? Nggak mungkin. Nggak bisa. Iya. Kalau nggak dipaksa tuh nggak bisa. Sakit. Mengampuni itu kan nggak enak. Ya, apalagi udah mengampuni harus melupakan. Gitu kan. Kadang-kadang ngelupa itu. Udah ngampunin, ngelupainnya apa yang kau buat? Maksudnya kita perlu lupa ingatan itu apa ya? Oh, nggak ada apa-apa. Sekarang ini kan saya ingat lagi yang lama-lama. Iya. Ya, tapi kan yang paling penting kan memang sudah melepaskan pengampunan. Kalau misalnya yang saya tangkap berarti memang karena KMJ ini mengasihi Tuhan dan tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Kan tadi ingat tentang janjinya ya berarti ya. Terus apapun yang terjadi, KMJ ini tahu bahwa air mata itu ditampung di hadapan kirbat Tuhan. Walaupun mungkin ya kalau realnya saya juga belum tahu apa yang harus lakukan seandainya itu kembali gitu kan. Iya. Karena itu kan sulit ya. Iya. Ya itu pokoknya kalau misalnya sampai memang harus terjadi berdasarkan apa yang Tuhan izinkan, saya percaya sih Kak. Saya percaya pasti Tuhan itu punya rencana yang dahsyat dan ajaib. Wow. Oke Kak. Tapi tidak apa kan? Tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi passion, tidak mengurangi sukacita ya kan? Justru bertambah sukacita ya pastinya ya. Seandainya enggak ya. Tetap menambah. Buat saya itu menambah. Tetap tahu destiny, mengejar akan setiap panggilan. Mungkin ini proses Tuhan buat saya tetap cari Tuhan. Gitu. Iya. Dan mungkin buat teman-teman hari ini engkau yang sedang punya masalah, entah punya masalah keluarga, entah punya masalah apapun juga gitu kan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Mungkin kau juga anak-anak remaja atau anak muda yang berkata, papa mamaku di rumah tiap hari berantem. Di sini kita ada KMJ yang bisa menjadi contoh hidup. Di mana pada waktu dia membawa semuanya di hadapan Tuhan yang akan bekerja. Jadi buat teman-teman sekalian semua jangan memilih untuk pahit, jangan memilih untuk marah, jangan memilih untuk kecewa. Sekalipun itu mungkin adalah jalan pintas yang bisa kita ambil pada waktu kita melihat situasi tidak seideal yang kita inginkan. Tapi pada waktu engkau ngalamin masalah atau engkau sedang terhimpit dalam sebuah masalah, entah itu di keluarga, papa mau berantem, entah itu dalam masalah ekonomi, yang perlu kau lakukan adalah pertama cari Tuhan terlebih dahulu. Karena saya percaya ya, KMJ kita percaya ya, bahwa KMJ kan juga kan sudah mengalami gitu ya. Dan mungkin memang sedang mengalami prosesnya sampai sekarang. Bahwa di dalam setiap kali kita berdoa di hadapan Tuhan, waktu kita membawa semua permasalahan kita di hadapan Tuhan, Dia Tuhan yang gak pernah berhutang ya. Amin. Dia Tuhan yang gak pernah salah ya. Iya. Kalaupun ada kesalahan dalam hidup kita, itu asalnya gak pernah dari Tuhan. Itu adalah asalnya daripada hidup kita sendiri. So, mari buat setiap kita, setiap kali kamu mengalami masalah, belajar yang pertama, cari Tuhan, cari hatinya, dan cari perkenanannya. Satu ayat penutup deh.
Walaupun saya nggak sebutin alamatnya, tapi ini alamat yang sangat familiar gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau mau apa? Engkau mau keluargamu dipulihkan, engkau mau hidupmu diubahkan, engkau yang terikat dengan dosa, seks, narkoba, apapun juga, hutang mungkin, ekonomi mungkin, atau apapun juga dalam hidupmu. Jangan cari berkatnya terlebih dahulu, tapi cari Tuhannya terlebih dahulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semua kerinduan hatimu, semua yang kau inginkan, itu akan ditambahkan kepadamu. Oke Kak MJ, terima kasih banget buat waktunya ngobrol-ngobrol di Art Talk. Saya saya udah rada speechless gitu kan. Karena mendengar sebuah cerita kehidupan, dan saya percaya pasti cerita Kak MJ ini dibagikan kepada setiap para pendengar setia daripada Art Talk, tentunya akan menjadi berkat ya, dan juga bisa menjadi kekuatan. Muatkan, mungkin kau sudah mengalami masalah, begitu dengar, oh iya ya kalau misalnya Kak MJ aja mengalami masalah yang seberat itu, kenapa saya harus putus asa dengan masalah yang saat ini? Mungkin. Dan kalau menurut Anda, menurut kamu yang sedang menyaksikan acara ini hari ini ya, yang sedang menonton program Art Talk hari ini, dan kamu berpikir, waduh temanku juga punya masalah yang sama nih, kurang lebih nih. Jangan lupa untuk di-share videonya ke teman-teman kalian, dan pasti ini akan bisa menjadi berkat buat setiap mereka. Dan kalau misalnya nggak pengen ketinggalan setiap acara, program, bintang tamu siapapun juga dari acara-acara di Asia Zara, di Art Talk, di MMA, ataupun di Obsesi, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dan juga dinyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate. Ini sampai belibet nih ngomongnya ya. Berita-berita terupdate daripada Asia Zara Radio. Oke, saya Rolis Firman dan ada juga KMJ di sini. Kami undur diri dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all. Bye bye. Thank you KMJ. Thank you. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi yang